Ini adalah bagian kelima dari pembahasan karakter-karakter Marvel yang unik namun kurang dikenal. Untuk bagian sebelumnya, kalian bisa langsung aja cek di akhir video ini. Oke, kita mulai aja. Aaron Eichmann, The Spider-Man. Aaron Eichmann atau yang dikenal juga sebagai The Spider-Man merupakan seorang superhero yang beraksi dengan tema laba-laba. Aksi heroik Eichmann bermula di Ikegami Medical Center and Research Institute. Disinilah tempat di mana fasilitas medis terbaik di dunia serta laboratorium paling canggih di dunia berada. Eichmann yang berusia 27 tahun bekerja sebagai seorang molecular biologist di sini. Dengan keahliannya dalam ranah molecular biology, dia menyusun serta menyatukan DNA miliknya dengan DNA seekor laba-laba. Hasilnya, dia mendapatkan kekuatan fisik serta kelincahan di atas rata-rata. Eichmann juga menjadi bisa merangkak di dinding. Selain itu, menggunakan kemampuan molecular bioengineering miliknya, dia menciptakan sebuah jaring yang kuat. Dengan jaringnya, dia dapat melakukan banyak hal. Eichmann dapat menggunakan jaringnya untuk berayun di langit kota untuk mengejar musuhnya, menggunakan jaringnya untuk menangkap musuhnya, atau menggunakan jaringnya untuk menyelamatkan orang. Eichmann juga mendesain sendiri armornya yang memiliki beragam kelebihan yang membantunya beraksi sebagai Spider-Man. Berikut ini adalah beberapa kelebihan tersebut. Saya mulai dari bawah. Sepatunya memiliki teknologi pelontar, jadi dia bisa memulai dari atas sebuah bangunan. Lalu dia menggunakan pelontar yang ada di sepatunya untuk meloncat tinggi. Sepatunya ini membuatnya dapat melompat sangat tinggi dan sangat jauh hanya dalam satu kali lompatan yang berguna untuk dia sampai ke tempat tujuan dengan sangat cepat. Lalu di pergelangan tangannya ada bahan jaringnya yang masih dalam bentuk cair. Sementara di sabuknya terdapat Neuropulse Stinger yang dapat dia gunakan untuk menyerang musuhnya. Dan yang terakhir, helmnya. Tapi sebelum membahas kelebihannya, saya mau membahas betapa menyeramkannya dan menggelikannya helm ini. Ini tampak depan helmnya ya, oke lah ada 4 mata. Nggak terlalu kelihatan aneh sih. Lalu, ini tampak sampingnya. Astaga, ini kelihatan ngeri banget. Dan yang terakhir, ini tampak helmnya dari atas. Dahlah. Oh iya, sekarang saya bahas kemampuan helmnya ini. Jadi, Eichmann bisa menggunakan helmnya untuk melakukan deteksi pergerakan targetnya. Lensanya juga bisa digunakan untuk meneropong ke hal yang ingin dia lihat. Selain itu, helmnya juga bisa digunakan untuk mengakses frekuensi radio para polisi. Antoinette Stark. Antoinette Stark atau yang dikenal juga dengan nama panggilannya yaitu Tony, merupakan seorang superhero yang beraksi dengan mengenakan armor canggih. Tony mengambil alih Stark Industries saat saudaranya, Anthony Stark, menghilang setelah bertarung melawan Namor di New York. Di bawah komando Antoinette Stark, Stark Industries mulai bekerja sama dengan pihak militer Amerika Serikat. Antoinette tinggal di pulau pribadinya yang bernama Stark Island. Antoinette di sini telah membuat banyak sekali perlengkapan tempur baik yang dia gunakan sendiri maupun yang digunakan oleh orang lain. Berikut ini adalah sejumlah kreasi Antoinette Stark. Yang pertama tentu saja armor yang dia gunakan pribadi. Armor ini terlihat sangat tebal dengan lapisan baja serta dilengkapi dengan sayap untuk manuver di udara. Di rumahnya terlihat sebuah mecha yang terlihat sedang dalam proses pembuatan. Saat itu Stark Island diserang oleh gabungan pasukan Atlantis dan Hydra. Beragam macam robot Stark menghadang serangan ini. Atlantis juga mengerahkan monster raksasa dalam aksi penyerangan ini. Tapi Stark juga memiliki robot raksasa di rumahnya yang siap untuk melawan monster ini. Robot ini dikendalikan oleh pegawai Stark. Ngomongin robot raksasa, saat The Hulk masuk ke New York dan mengancam warga setempat, 4 anggota Avengers dengan robot tempur berangkat ke lokasi. 4 robot tempur yang dikendalikan oleh Vision, Captain America, Hawkeye, dan Scarlet Witch ini bergabung menjadi satu dan membentuk Iron Avenger. Dengan Iron Avenger ini, mereka melawan The Hulk. Ya, walaupun pada akhirnya mereka kalah. Hulk yang berhasil mengalahkan Iron Avenger pergi menuju Stark Island. Antoinette menghadang Hulk dengan sebuah robot besar yang menembakkan laser yang kuat. Namun itu tidak cukup untuk merobohkan Hulk. Robotnya ini yang ada malah dihancurkan dengan satu pukulan oleh Hulk. Setelah sampai ke Stark Island, Hulk kembali dilawan oleh Stark dengan robot yang banyak dan besar. Hulk terlalu kuat untuk robot-robot tersebut dan serangan Hulk berhasil menyapu bersih semua robot milik Stark serta membunuh Stark. Adur.
Adur merupakan seorang penguasa ilmu hitam yang tergabung dalam kelompok Deathwalker bersama Kairin, Lichidus, dan Vikiada. Sebelum menguasai ilmu hitam, Adur memiliki banyak pengikut di wilayah yang ia kuasai. Adur yang tidak puas dengan apa yang ia miliki, mulai mengorbankan pengikutnya satu persatu dalam proses persembahan pembakaran manusia. Hal ini memberikan dia kuasa akan api, yang membuatnya dapat membuat dan mengendalikan api sesuka hatinya. Berkat ilmu hitam dan persembahan manusia yang dia berikan, dia menjadi manusia abadi yang tidak bisa mati. Tenggorokannya sempat tertusuk dengan sebuah pedang kecil yang dilempar oleh Blade. Tapi walaupun itu menyakitkan untuknya, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Dia bersama ketiga anggota Deathwalkers lainnya mulai menjalankan sebuah ritual untuk menyatukan jiwa serta kekuatan mereka menjadi satu. Setelah ritual berakhir, mereka berempat menjadi satu entitas yang bernama Deathwalker Prime. Mighty Avengers juga melakukan ritual yang sama dan menyatu menjadi Avenger Prime. Avenger Prime dengan sangat gampang lalu mengalahkan Deathwalker Prime dengan satu pukulan. Ya, itu aja karakter-karakter yang bisa saya bahas di video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan karakter-karakter unik ini, cek juga video bagian-bagian sebelumnya. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang komik DC dan Marvel lainnya, kalian bisa langsung aja cek channel saya. Terima kasih.